Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Parents, apa kabar semuanya? Senang sekali di kesempatan kali ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman semuanya dalam tips parenting. Nah, pada kesempatan hari ini karena bertepatan dengan awal bulan Ramadan, saya akan berbagi informasi bagaimana sih cara mengajari anak atau melatih anak untuk berpuasa. Tentunya tips ini hanya berlaku untuk anak-anak yang prasekolah ya, 3 sampai 6 tahun. Namun sebelum kita membahas tentang tema itu, silakan untuk Smart Parent bisa langsung di subscribe YouTube channelnya atau bisa langsung di comment and share yang ada di Instagram. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk topik berikutnya. Kalau kita berbicara soal puasa, memang di agama sendiri diajarkan ya, sedini mungkin anak-anak diajarkan untuk bisa mengerti apa itu puasa. Nah, orang tua setidaknya harus mengajari anaknya mulai dari pengertian puasa itu apa, kemudian kenapa orang itu harus berpuasa. Untuk memudahkan orang tua atau smart parents memberikan pengertian kepada anak, saya akan memberikan tips sih bagaimana agar smart parent bisa mendidik anak supaya anak bisa mencintai puasa sejak dini. Yang pertama tentunya orang tua adalah sebagai role model. Berilah anak contoh. Nah, ketika orang tua berpuasa, ceritakan kepada anak bahwa hari ini kita mama papa sedang berpuasa. Jadi hari ini mama papa dari pagi sampai malam, nanti mama papa tidak akan makan atau minum gitu ya. Ketika anak bertanya, kenapa mah? Karena hari ini sampai 1 bulan ke depan, kita sebagai muslim itu harus berpuasa gitu ya. Kemudian kalau anak nanya lagi, apa sih mah itu puasa gitu? Oke, jelaskan aja secara singkat dan sederhana bahwa puasa itu adalah mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan aja secara sederhana sih itu paling masuk akal gitu ya. Karena anak kalau tidak masuk akal itu cenderung akan bertanya terus, tapi itu bagus sih malah bagi anak. Yang kedua adalah tidak memaksakan anak untuk puasa penuh. Biarkan sesuai dengan keinginannya anak sendiri. Apalagi orang tua sampai memaksa nih, kamu harus puasa hari ini gitu ya, mentang-mentang anaknya udah agak gede gitu ya, 3 sampai 6 tahun gitu. Nah, orang tua juga harus mengerti bahwa anak itu untuk bertumbuh kembang itu butuh yang namanya nutrisi. Nutrisinya harus cukup gitu ya. Kita harus dipertimbangkan lagi. Nutrisi itu apa sih bagian-bagiannya? Itu ada karbohidrat, ada mineral, ada lemak, ada protein, ada vitamin gitu. Jadi itu harus terpenuhi supaya anak tumbuh kembangnya juga bagus ya. Mentang-mentang kita ingin mengajarkan anak untuk berpuasa, namun orang tua mengabaikan yang namanya nutrisi itu sendiri hingga membahayakan kesehatan anak. Itu sangat dilarang sekali ya. Yang ketiga adalah meminta anak untuk berpuasa dari makanan tertentu nih. Ini bisa diajarkan. Meskipun anak tidak berpuasa gitu ya, mungkin diajarkan nih, bisa dikasih pengertian, nak hari ini berpuasa nih, Mama dan Papa juga berpuasa. Adik gimana kalau ikut puasa, tapi puasanya boleh makan minum kecuali makanan ini gitu ya. Nah, ini bisa diajarkan ya, diajarkan beberapa hari, kemudian dikasih pengertian-pengertiannya. Kalau bisa 1 bulan gitu ya, tidak menyukai, tidak makan atau minum kesukaannya dia. Tapi bagi anak kan tidak mungkin ya, itu bisa diajarkan selang-seling aja dan dikasih pengertian supaya dia mengerti sedikit demi sedikit. Oh, puasa itu seperti ini ya, gitu. Jadi mereka itu bisa memiliki sejak dini ya. Apalagi kalau orang tuanya ini benar-benar dari muslim yang taat gitu. Nah, berikutnya adalah orang tua bisa memberikan penghargaan kepada anak jika ia sukses menjalankan puasa. Ingat ya, sukses menjalankan puasa ini bisa puasa penuh, bisa puasa setengah hari, bisa puasa dari makanan tertentu gitu. Jadi jangan diartikan bahwa puasa ini puasa secara real orang dewasa gitu ya. Ini puasa anak-anak. Kasih dia sebuah penghargaan. Penghargaannya tidak harus bentuk uang gitu ya. Dan itu disarankan jangan, karena itu sangat tidak mendidik. Berilah dia penghargaan, sebuah reward. Reward itu bisa ucapan, wah anak mama papa keren banget ya hari ini bisa berpuasa, ye. Nanti kita hadiahnya adalah kita makan buka bareng dengan es kesukaan gitu. Bisa dikasih reward gitu yang berupa boleh makanan, boleh minuman, nanti diajak buka bersama gitu. Jadi ini lebih mendidik daripada dikasih reward mungkin uang nih gitu. Maka nanti orientasinya anak adalah bukan ibadah lagi, tapi orientasinya anak gitu ya akan tertanam adalah orientasi reward gitu. Tapi nggak masalah, asli sebenarnya tidak masalah, cuma itu dalam segi pendidikan itu kurang bagus gitu ya. Yang kelima, ini ajaklah anak atau libatkan anak untuk sahur dan buka puasa.
Kenapa? Karena di sini anak selain diajarkan nanti bahwa puasa itu diawali dengan makan sahur dan ada niatnya juga, dan diakhiri dengan menyegerakan buka puasa gitu. Nanti dia bisa cerita kepada teman-temannya nih ketika main gitu ya, bahwa hari ini saya puasa karena hari ini saya sahur bareng mama papa gitu kan. Kemudian setelah dia bercerita di teman-temannya, oh ya teman-temannya juga, aku hari ini juga puasa, saya tidak makan gitu. Jadi mereka akan ada dialog-dialog yang dimana dia bisa mencoba memahami apa itu puasa meskipun dalam pengertian yang sangat-sangat sederhana. Kemudian ajaklah dia berbuka. Berbuka ini mengajarkan anak untuk melatih doa juga gitu kan, melatih bersyukur bahwa setelah kita berpuasa satu hari penuh, ketika azan maghrib kita ada namanya ritual berbuka puasa dan menyegerakan berbuka puasa. Di situ anak juga bisa dilatih gitu ya. Nah, yang terpenting adalah ketika kita mengajak anak untuk makan sahur dan buka puasa, kita tidak boleh ini ya memaksakan anak ya, apalagi anak di waktu sahur itu kan biasanya waktunya anak-anak untuk istirahat tidur. Jadi tidak perlu dipaksakan gitu. Ya semaunya anak aja deh gitu ya. Kalau orang tuanya bangun sih biasanya anak ikut bangun, tapi jangan sampai dipaksakan. Kalau bisa ini ya sesuka hati anak aja, karena dalam mendidik anak itu kalau semakin kita dipaksa secara otoriter itu biasanya hasilnya kurang maksimal. Kalau bisa ya kadang otoriter di momen-momen tertentu, di momen lain kita bisa melakukan pola asuh yang namanya pola asuh demokratis gitu. Oke, Smart Parents, mudah-mudahan informasi ini bisa sedikit memberikan gambaran kepada orang tua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Semuanya diberkahi Allah dan dirahmati oleh Allah semuanya. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tips-tips parenting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.